Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Maret 2025, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, pukul 18 waktu Indonesia Timur di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dalam ibadah dimaksud. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Maret 2025 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp16.098.600. Syukur sebesar Rp3.987.000. Persepuluhan sebesar Rp3.955.000 dan sarana fisik sebesar Rp881.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Maret 2025 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp2.369.000. Syukur sebesar Rp571.000, persepuluhan sebesar Rp10.171.000 dan sarana fisik sebesar Rp963.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta Glenn Siahaya dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara kedua. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 102 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-29. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Kristi Huliselan, Lawrence Umwarin, dan Beto Habibu. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 42 ayat 1, 2, dan 4. Untuk lagu jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 9 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumau, EH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI,
Sekretaris. Jemaat yang hadiri tempat ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah ini dari secara langsung dari RRI Ambon, selamat pagi, shalom. Pertolongan kita kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat dipersilakan duduk. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Marilah kita berseru kepadanya. Tinggikan dan agungkan kuasa dan kesetiaannya yang kuat, laksana perisai dan pagar tembok. Bagi hati yang melekat kepadanya, dia akan membentengi dan meluputkan dari mara bahaya. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Maka nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang
Kita akan masuk pada pengakuan dosa. Saudara-saudari, saudara-saudari, saat kita mempengerti jalan kesengsaraan yang Yesus tempuh, kita sedang dibawa kembali pada masa lampau, di mana seorang anak manusia rela menanggung siksaan penuh derita oleh tangan-tangan kejam tanpa rasa bersalah, di hadapan tatapan mata penuh kebencian tanpa rasa belas kasihan. Saudaraku, bukankah semua itu terjadi karena dosa kitalah yang ditanggungnya? Dosa yang hingga kini masih sering kita lakukan, tanpa peduli bahwa karena dosa-dosa kitalah Yesus harus menderita. Oleh sebab itu, marilah kita masing-masing orang mengingat dan mengaku segala dosa-dosanya dengan penuh kesungguhan. Marilah dengan penuh kesungguhan hati kita berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Bagi siapa yang mengaku dosa dengan jujur di hadapan Allah, bertobat, serta mohon pengampunan darinya, maka camkanlah firman Tuhan ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengakuan dosa dan anugerah pengampunan dosa dari Tuhan mengajak kita untuk hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita hidup sebagai manusia baru yang dituntun oleh kuasa ilahi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita mendengarkan persembahan pujian oleh Lawrence Upwarin. Bukan karena kuat dan hebatku, namun semua karena berkat Tuhan yang terus mengalir di hidupku. Ajarku untuk selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Berikanlah hati untuk mengasihi, agar hidupku
lebih berarti. Tuhan, inilah hidupku, bawaku dalam rencanamu. Berkati hidupku untuk memuliakanmu, agar hidupku menjadi berkat. Ajarku untuk selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Berikanlah hati untuk mengasihi, agar hidupku lebih berarti. Tuhan, inilah hidupku, bawaku dalam rencanamu. Berkati hidupku untuk memuliakanmu, agar hidupku menjadi berkat. Oh, 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 hidupku, bawaku dalam rencanamu. Berkati hidupku untuk memuliakanmu, agar hidupku menjadi berkat. Berkati hidupku untuk memuliakanmu, agar hidupku menjadi berkat. Oh, oh, oh. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Dan pembacaan firman Tuhan ini kita akan baca secara berbalasan. Bapak Ibu Jemaat akan membaca ayatnya yang genap. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus penyelamat kehidupan kami. Di saat ini kami akan membaca, mendengarkan, bahkan akan memahaminya lewat refleksi yang akan dibawakan oleh hamba pelayan-Mu, Bapak Pendeta Glenn Sihaya. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan dapat makan tempat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku.
Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Aku sudah menyerupai burung undian di padang gurun, sudah menjadi seperti burung pongok pada reruntuhan. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Oleh karena marahmu dan geramu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Anak hamba-hambamu akan diam dan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Ketong ada dalam minggu sengsara yang kedua, dan tema mingguan ketong bilang begini, bertahan dan berseru dalam penderitaan. Bertahan dan berseru dalam penderitaan. Bertahan ini memaknai sebuah daya juang konsisten gitu kan. Nah, kata bertahan ini memang kata yang mesti dipakai kalau dalam penderitaan, karena kalau bicara tentang kehidupan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, ketong ini manusia rata-rata punya kecenderungan alami cari kenyamanan. Bapak Ibu, beta besar di lingkungan gereja Maranatha ini. Jadi gereja ini dia pun tanpa duduk itu mulai dari kursi rotan, yang kalau duduk kalau ada kutu busu itu Bapak Ibu duduk itu kadang-kadang bisa bagaru gitu. Jadi duduk yang betul gitu. Nah, lalu dia mulai kursi kayu, dan sekarang kursi seperti ini, lalu full AC. Kenyamanan gitu. Dalam ketumpung kehidupan, ketong selalu bergerak untuk mencari kenyamanan. Orang sekolah tinggi-tinggi supaya apa? Mapan, aman, nyaman. Ya kan? Itu gerakan alami. Tetapi realitas dalam kehidupan ini adalah bagaimana Anda dan saya bukan cuma menerima hal-hal yang baik saja, tetapi siap juga menerima hal-hal yang buruk. Gitu. Kalau minggu sengsara Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita begini, orang Kristen itu diberkati, iya amin. Ya.
Bapak Ibu datang gereja bukan untuk diberkati, tetapi sudah diberkati. Iya kan? Katong datang bukan untuk selamat, sudah diselamatkan, gitu. Tetapi seringkali orang Kristen ini yang siap untuk menderita. Karena itu muncullah tema seperti ini, daya tahan iman. Jadi bertahan dalam dan berseru dalam penderitaan. Seringkali dalam kehidupan ini, hidup ini kan pepatah bilang gini, ibarat roda, tuh, kadang di atas, kadang di bawah. Betul memang. Nah, kalau di atas kadang-kadang orang gampang terima, tetapi di bawah itu yang jadi masalah. Sebab itu jangan heran gini, kalau orang-orang ada dalam penderitaan, kadang-kadang dong cepat keluar dari penderitaan itu. Beta dalam pelayanan, beta sudah jadi pendeta di GPM ini 18 tahun bulan Oktober ini, beta seringkali ketemu dengan jemaat yang ketika ada dalam pergumulan, sudah lalu lama, dong kemudian yang tahan dalam pergumulan itu dong cari pintu belakang. Pintu belakang itu bisa orang sakti, terserah dong definisikan sakti itu seperti apa. Tapi juga dong bisa katakan gini, pendeta itu menggali kurang berkualitas kah? Jadi katong cari pendeta yang lain yang lebih sakti. Sehingga ada pendeta yang sakti, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sakti firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 bilang, karena firman Tuhan itu adalah diri Tuhan sendiri. Kalau kemudian ada pendeta yang punya karunia, bukan dia yang sakti, Tuhannya yang sakti. Nah, cuma itu yang tadi beta bilang, katong seringkali yang tahan dalam penderitaan. Dan katong didorong untuk cepat-cepat keluar dari penderitaan. Padahal penderitaan itu seringkali mengajarkan banyak hal kepada orang ketimbang keberhasilan. Kenapa kita bilang gitu? Orang yang berhasil kadang-kadang dong sampai di titik dong puas dan dong mau mendengarkan orang pemasukan lagi. Dan pada titik itu dia akan bertumbuh selain tinggal tunggu jatuh ulang gitu. Dan jatuh itu lebih jauh lagi, lebih dalam, lebih sakit. Tetapi ketika Anda dan saya gagal, Anda dan saya ada dalam penderitaan, ini kayak pemazmur. Dia mulai dengan dia mengatakan begini, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Jadi dia mulai memperlambat hidupnya, dia mulai merenungkan, dia mulai membuka ruang untuk mengoreksi dirinya. Orang berhasil sih kayak gini. Coba Bapak Ibu ngomong kepada orang-orang yang berhasil. Mungkin Bapak Ibu ngomong 10, setengah pun dia sing dengar. Karena dia pikir, saya ngomong apa? Beta berhasil, buktinya beta berhasil gitu kan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara-saudari ngomong kepada orang yang gagal, tanpa ngomong pun dia sudah merenungkan dan merefleksikan. Kenapa beta gagal ya? Kenapa beta ada dalam pergumulan seperti ini? Nah, seringkali dalam pelayanan beta bertanya, kenapa 7 minggu sengsara? Kenapa cuma minggu Advent itu ada 4? Kenapa bapak-bapak gereja melakukan hal itu? Kenapa kemudian minggu Advent itu 8 supaya katong bisa bikin Natal itu banyak-banyak? Karena Natal itu kan menyenangkan. Kenapa minggu sengsara ini 7 gitu? Nah, beta secara pribadi menyimpulkan, katong susah menerima realitas untuk menjadi orang-orang Kristen yang juga ada dalam penderitaan dan pergumulan. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Mau ikut beta? Untuk urutkan gini. Sangkal diri, pikul salib, baru ikut beta. Jangan dibolak-balik. Yang bisa. Yang mau ikut Tuhan Yesus pertama-tama adalah menyangkal diri gampang. Sing Bapak Ibu Saudara-saudara. Menyangkal diri itu kayak hari ini beta saya mau pergi gereja, beta pamalas karena kayaknya Tuhan sing jawab beta doa. Tetapi kalau bicara sangkal diri, maka beta pun komitmen. Mau Tuhan jawab ke Tuhan sing jawab beta doa, beta adalah orang yang percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam beta pun pergumulan hidup. Beta datang gereja. Sangkal diri sama seperti ketong datang bawa diri ke gereja tuh. Kebiasaan orang modern ketika datang ke gereja bukan cuma datang gereja, tetapi datang sambil buka HP. Sangkal diri adalah ketong menepikan itu. Kadang-kadang beta sedih dengan orang-orang percaya. Ketong pun tema bulan lalu tuh bertekun dalam Tuhan. Kalau bilang bertekun itu melakukan sesuatu dengan tuntas, tas. Sekarang bilang bertekun, datang gereja. Mana tekun? Ketika Anda datang ke gereja sambil pegang HP, sambil scroll, sambil bikin status, sambil jawab orang punya WA, saya usah datang gereja, di rumah saja, cukup duduk diam, selesai. Kalau datang gereja sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk pendetanya, beta butuh hormat, Tuhan butuh hormat, Anda dan saya.
Kalau ketong datang untuk berjumpa dengan Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh untuk berjumpa dengannya, supaya ketika pulang, sungguh-sungguh ketong merasakan kepuasan dalam batin. Seringkali bukan karena pendetanya yang berkualitas. Karena apa? Anda dan saya tidak siap sungguh-sungguh datang ke gereja. Ketong ketemu dengan ketong pimpinan, saya ketong siapkan diri baik-baik. Tuhan Allah yang pegang napas hidup itu, anggap enteng on tua. Bagaimana hidup itu mau berubah? Bagaimana hidup itu Tuhan mau promosikan atau Tuhan angkat? Hormat per Tuhan saja yang ada, gitu. Sedih loh. Bukan karena beta pengkhotbah yang didengarkan, tetapi beta merasa bahwa ketemu orang tua pengajaran itu makin hilang. Anak-anak yang muda-muda, ketemu orang tua dulu ajar gini, bukan cuma di gereja. Dari hari Sabtu itu persiapkan diri karena besok itu hari Dominggu, hari Tuhan. Sebab itu kalau bilang gini, anak-anak yang kemudian trek-trek ini, jalan keluarnya bikin sirkuit yang baru, beta bilang, seng. Jalan keluarnya adalah kembali kepada nilai-nilai dahulu yang orang tua ajarkan. Hari Sabtu adalah hari persiapan untuk ibadah. Ketong mau ketemu dengan ketong pimpinan saja, ketong mau presentasi, ketong pun proposal saja, ketong malam itu yang tidur bye-bye, no ketemu dengan Tuhan Allah nih, yang pegang nafas hidup, ketong anggap akan biasa, sing hormati orang tua. Kalau masalah timbul banyak, bukan karena kemudian Tuhan yang ada, tetapi ketong sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Banyak nilai yang bergeser pada saat ini. Mestinya sebagai orang tua, ketong resah. Mestinya ketong peka terhadap apa yang benar, apa yang baik, dan bukan cuma ikut arus zaman pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu hal-hal yang penting yang kadang-kadang dia hilang. Karena memang dulu di gereja dan kemudian diam dalam dunia yang modern ini yang bisa. Ketemu pun tangan tuh kayak akan gatal-gatal mah lo kosak ini ke rapi lah lihat. Kadang-kadang silence lah kemudian dia getar tetap mau curi-curi lihat ini bagaimana nih. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini waktu Tuhan. Tuhan sudah terlalu banyak diintervensi dalam ketong punya hidup ini. 1 minggu ini banyak hal di mana ketong kadang-kadang saya dengar Tuhan. Lalu kalau kemudian 2 jam Bapak Ibu Saudara-saudari saya mau dengar Tuhan, lalu apa yang mau jadi dengan dunia nilai? Itu kan orang tua bilang. Nah, kalau bicara tentang penderitaan daya tahan, itu pertama-tama memang ada dalam ketong punya diri karena ketong punya iman itu didasarkan pada kekuatan dan kuasa yang pernah berubah. Ketong ini kan generasi kesekian daripada orang-orang GPM yang masih percaya Tuhan Yesus. Bukan generasi pertama. Berarti ketong ada dalam proses arak-arakan bahwa ketong adalah orang-orang percaya yang sampai saat ini masih bilang Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang menderita. Kalau kembali ke tema tadi, entah menderita karena perbuatan orang lain kah? Karena diri sendiri salah kah? Karena musuh memang membuat Anda dan saya menderita supaya ketong bergeser dari patong iman dan percaya pada Tuhan Yesus? Atau mungkin ada penderitaan-penderitaan yang Anda dan saya tengah gumuli dan ketong yang punya jawaban sampai nanti Tuhan panggil pulang, baru kemudian ketong bisa mengerti kenapa dalam dunia ini beta menderita. Kenapa beta memikul salib seperti ini. Karena itu beta mau masuk mengajak ketong untuk melihat dalam pergumulan daripada pemazmur ini bagaimana tema ini dihidupi. Ada beberapa hal. Pertama-tama pemazmur kemudian mengambil sikap bukan defensif. Defensif itu penyangkalan diri. Siapa apa beta menderita, mau beta biasa-biasa saja. Tapi dia mengambil sikap menerima, mengakui bahwa dia tengah menderita, bahwa dia tengah bergumul. Orang sakit yang bisa diobati apabila dia yang merasa dirinya sakit. Jadi pertama-tama pemazmur mengakui bahwa dia tengah menderita. Dia menerimanya sebagai sebuah realitas. Bahwa hidup ini bukan cuma senang tetapi ada duka. Bukan cuma ketawa tetapi ada menangis. Bukan cuma berhasil tetapi ada saatnya gagal. Dia terima realitas itu, dia menerimanya. Bapak Ibu dengar istilah yang dibilang nasi menjadi bubur, ya kan? Kalau orang-orang modern dong biasa bilang gini, kalau nasi sudah jadi bubur, bikinlah bubur yang enak gitu toh. Nah, itu proses ketong menerima penderitaan sebenarnya gini. Kalau nasi sudah jadi bubur, ambil bumbu di dapur, mau bikin bubur ayam kah, bubur manado kah, bubur apakah terserah. Karena bubur itu bisa lagi jadi nasi.
Itu apa? Menerima keadaan. Ketong tahu lagu 392 Kidung Jemaat yang dia pun ref, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Siapa yang tulis share lagu itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Om Kace tahu apa? Om Kace siapa Om Kace? Yang pasti bukan Pendeta Syahaya. Yang tulis syair itu adalah Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby ini pada usia 6 minggu dia sudah mengalami infeksi dan kemudian radang mata, lalu dia buta karena malpraktek. 6 bulan kemudian papanya meninggal. Lalu dia dibesarkan oleh ibunya dan omanya. Nanti ibunya karena mesti bekerja untuk mencukupi kebutuhan Fanny, neneknya ini, omanya yang punya pengaruh yang besar. Nah, Fanny punya pilihan 2. Pahit dan bilang per Tuhan, kenapa orang lain melihat, kenapa beta yang melihat? Kenapa beta bergumul dan minta dari Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan tetapi beta tetap buta? Kenapa? Kenapa orang lain kemudian sakit dan sembuhkan tetapi beta seng? Dia bisa pilih itu, pahit pada Tuhan. Marah Tuhan dan kemudian pahit dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi dia memilih pilihan yang berikut. Menerima, mengakui bahwa dalam hidup ini terkadang ada hal-hal yang tidak bisa diubahkan. Ada hal-hal di mana ketong berdoa tetapi Tuhan jawab doa sesuai dengan ketong mau. Tetapi di titik ini, inilah yang ketong iman itu diuji. Seorang teolog dia bilang gini, iman yang memindahkan gunung adalah hebat dan luar biasa. Tetapi jauh lebih hebat adalah iman yang ketika gunung-gunung pencobaan dalam hidup Anda dan saya tidak dipindahkan, tetapi Anda dan saya tetap berseru, Yesus adalah Tuhan atas hidup saya. Amin. Dan itu yang membuat ketong semua ada di sini. Karena semua orang punya penderitaan. Orang Belanda bilang, tiap orang punya salib masing-masing yang mesti dipikul. Beta punya, Bapak Ibu punya. Dan kalau hari ini ketong masih beribadah dan kemudian mengakui Yesus adalah Tuhan, itu berarti ketong ada dalam sebuah realitas menerima bahwa menjadi orang Kristen bukan cuma diberkati, tetapi juga mesti siap menderita karena Tuhan Yesus. Fanny J. Crosby, dia pengungkapan yang terkenal, dia bilang gini, jika saya punya pilihan, saya akan memilih tetap buta. Karena ketika saya mati, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamat saya. Ini bukan pernyataan orang yang pasrah Bapak Ibu. Ini pernyataan orang yang telah memberikan makna yang baru dalam kehidupannya ketika dia menyadari realitas keadaan hidup itu yang bisa berubah. Salah seorang teolog dia bilang dalam hidup ini ada 3 hal. Ada hal-hal yang bisa diubah dan Anda mesti punya keberanian untuk mengubah hal itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah, Anda mesti punya ketabahan dan daya tahan untuk menerima hal itu. Dan hal yang ketiga, mintalah hikmat dari Tuhan untuk membedakan 2 hal tadi. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah itu. Selama kita menyangkali bahwa penderitaan itu ada dalam hidup kita, selama kita bilang gini bahwa kita percaya Tuhan, beta mesti dapat yang baik saja dari Tuhan, maka kita akan menolak realitas bahwa salib ini adalah kekuatan dan kuasa Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi, yang pertama adalah ketong menerima dan memberi makna pada hal-hal yang mungkin Tuhan hadirkan dalam hidup ini yang berubah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur ini dia pakai sebuah sudut pandang yang lain dalam kehidupannya ketika dia alami penderitaan. Karena itu ketika dia mengalami penderitaan ini penyebabnya nampaknya karena kota Yerusalem itu rubuh, hancur, Bait Allah itu hancur, Sion itu menjadi puing-puing. Tetapi dia memakai sebuah sudut pandang yang lain, beta namakan kacamata iman. Dia bilang dalam ayat 14, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Ini iman. Ini bukan sesuatu yang sudah jadi. Dia yang kembali lihat bahwa Yerusalem itu sudah dibangun, bahwa Bait Allah itu sudah dibangun, tetapi dalam iman dia bilang engkau akan bangkit kembali. Sudut pandang iman ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang percaya.
Kalau penderitaan itu datang dalam hidup kita, kita tidak bisa melihatnya cuma dari sudut pandang. Sio kasiangnya beta pun hidup nih, begini sudah. Nanti bagaimana beta pun anak-anak. Tapi sudut pandang iman adalah dalam penderitaan Anda dan saya melihat bahwa iman membuat kita bisa melihat pelangi di balik hujan. Bisa melihat pengharapan di tengah gelapnya pergumulan-pergumulan hidup Anda dan saya. Bisa melihat kebaikan-kebaikan bahkan dalam hal-hal yang paling buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Karena memang Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi tanpa di dalamnya ada kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun yang menyebabkan penderitaan itu adalah kesalahan dosa Bapak Ibu Saudara-saudari, beta sing mengagungkan dosa. Atau beta sing bilang gini, yang berdosa teruslah berbuat dosa. Tetapi beta mau bilang gini, bahwa dalam iman ketong melihat Allah itu adalah Allah seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku datang bagi mereka yang sakit. Aku datang bukan bagi mereka yang sehat. Aku datang bagi mereka yang berdosa, karena mereka yang berdosa lah yang membutuhkan aku. Yohanes 4 ayat 4, sebuah gambaran kasih Tuhan yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan mendampingi seseorang yang menderita kesepian, putus asa, hilang harapan, dikucilkan dari komunitasnya. Dalam Yohanes 4 ayat 4, dalam cerita Tuhan Yesus menjumpai perempuan Samaria di pinggir sumur, ayat ini mengatakan begini, ia harus melewati daerah Samaria. Kata harus ini dalam bagian Alkitab yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan perlu. Jadi Tuhan perlu, Tuhan mesti melewati itu. Ini Samaria dan Yahudi ini punya konflik turun-temurun. Satu dengan yang lain sih baku suka. Orang Yahudi anggap diri lebih hebat dari orang Samaria. Orang Samaria juga berpikir bahwa dong adalah orang yang same level dengan orang Yahudi. Jadi kebencian itu ada, terpelihara. Jadi ketika Tuhan masuk ke daerah itu, Tuhan tengah melakukan sesuatu yang radikal, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang ada selama itu. Karena itu perempuan itu bertanya, engkau orang Yahudi, kenapa engkau minta minum dari aku? Nah, mari kita lihat kenapa Tuhan menjumpai perempuan itu. Perempuan ini 5 kali menikah, 5 kali bercerai. Dan kemudian laki-laki yang ada bersama dengannya adalah laki-laki yang ke-6. Karena itu kalau kita baca Yohanes 4, maka Tuhan bilang gini, pulanglah dan panggillah suamimu. Dia bilang, aku tidak memiliki suami. Dan Tuhan bilang, benar kamu tidak memiliki suami, karena engkau telah menikah 5 kali dan yang tinggal bersamamu dengan engkau bukanlah suamimu. Nah, dia timba air pada saat jam 12 tengah hari, panas. Kenapa? Menghindari gosip, menghindari orang-orang yang benci dia, menghindari orang-orang yang suka dia. Artinya apa? Orang ini hidup tetapi sebenarnya sumati. Karena manusia akan membutuhkan relasi. Bapak Ibu daya tahan ketong kadang-kadang bukanlah pada ketong diri sendiri, tetapi ketika orang berempati, berbelas kasihan, bilang gini, beta ada sama-sama sing ale. Hadir pun tanpa bicara apa-apa. Ketika di pemakaman itu kan, ketika ketumpung keluarga meninggal, orang hadir memberikan kekuatan. Tanpa bicara pun ketong tahu dia tengah peduli. Nah, orang ini sebenarnya sumati, mati. Tapi Tuhan bilang pada dia, dan Tuhan menjumpai. Tuhan bilang, akulah air hidup. Tuhan seolah bilang gini bahwa saya punya kebahagiaan, saya punya kepuasan hidup, saya punya apa yang saya harapkan di tanpa yang salah. Nah, dosa itu tetap salah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun menyenangkan, tetap salah. Dan tidak akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, akulah air hidup. Seolah-olah Tuhan mau bilang gini, saya ketika menerima beta, maka saya punya diri itu akan dipuaskan. Saya tidak akan lagi lari pada kesenangan-kesenangan yang salah yang pada akhirnya menghancurkan saya punya hidup. Itu gambaran apa? Itu gambaran kasih Allah yang tidak datang menghakimi Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi mati bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang tidak berdiri dan kemudian hitung-hitung Bapak Ibu pun salah. Pendeta Syahaya 5 tahun yang lalu ale bikin apa? Hari ini ale khotbah apa? Ale siapa? Gitu. Tuhan tidak pernah berdiri untuk melawan Anda dan saya. Tuhan ada di pihak kita. Karena itu nama Tuhan Yesus adalah Immanuel. Allah beserta kita. Bukan Allah yang melawan kita. Bukan Allah yang berseteru dengan kita, tetapi Allah
yang bersama-sama dengan Anda dan saya. Dia menjumpai Anda dan saya dalam kesepian kita, dalam luka-luka batin kita, dalam penolakan yang kita alami di tengah-tengah masyarakat, dalam kegagalan sehingga kita merasa hidup kita tidak berguna, dalam dosa-dosa yang mungkin kita gumuli dan kita jatuh dan kembali lagi jatuh. Dia datang kepada kita. Dia adalah pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Itu kacamata iman. Sehingga pada saat ini ketika saudara-saudari ada dalam penderitaan, kita memandang dalam iman. Biarlah penderitaan ini menjadi sebuah bagian yang mesti saya jalani. Tetapi saya percaya, kalau Ayub bilang, Tuhan saya hidup. Kalau Yusuf mengalaminya dan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala keadaan hidup yang paling buruk sekalipun. Kacamata iman. Untuk bisa melewati penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur ini, dia tidak duduk dan kemudian menyesali nasibnya saja. Tetapi dia duduk, dia merenungkan dan dia bertindak. Ada dalam penderitaan yang duduk kemudian cuma kasih yang diri sendiri, sio kasih yang beta pun nasib ini karena dolo-dolo nih, beta pun papa dan mama miskin, saya bisa kasih sekolah beta baik-baik, lalu kemudian beta punya kerja yang ada dan seterusnya. Itu kasih yang diri sendiri, yang pakai. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan Tuhan mau Anda dan saya berhasil. Kalau dia yang mati per ketong, dia mau ketong berhasil. Bapak Ibu punya anak-anak kan? Kalau hari ini Bapak Ibu S1, Bapak Ibu ingin Bapak Ibu punya anak S2. Kalau hari ini Bapak Ibu S2, Bapak Ibu ingin Bapak Ibu punya anak doktor. Artinya apa? Sehingga ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anak-anaknya. Betul sih? Iya, betul Bapak Ibu? Betul, terima kasih. Karena kalau jawab itu berarti tengah connect dengan beta. Nah, jangan sampai kita bicara-bicara gini, Bapak Ibu susah connect lagi. Nah, ketemu panggil Allah itu siapa? Bapa. Bapa, engkau sungguh baik. Ya. Kalau Allah itu Bapa, berarti dia tidak pernah menginginkan Anda dan saya gagal dalam hidup ini. Dia menginginkan Anda dan saya berhasil. Dan dia telah memberikan modal itu bagi Anda dan saya. Bagaimana ketemu menggunakannya itu yang paling penting. Karena itu ketika ketemu ada dalam penderitaan, jangan berhenti mengasihani diri. Fanny J. Crosby, kalau dia bilang gini, Tuhan angka lempar semua itu loh. Beta cuma menderita kayak begini, ngapain juga? Ketemu saya akan menyanyi lagu yang hari ini ketemu bisa menyanyi, ku berbahagia. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Lalu kemudian mampirlah dengar doaku. Itu semua dia yang tulis syair lagunya. Nanti musiknya oleh orang lain, tapi syairnya dia. Lakukan apa yang benar, apa yang baik. Lalu kita mau mengarahkan ketemu pada satu tindakan sebenarnya. Orang yang menderita kadang-kadang dong mempunyai kekuatan ketika dong menolong penderitaan orang lain. Ketika dong yang fokus pada dong pun penderitaan saja. Dan terus terang Ibu saudara-saudari gereja saat ini ketika nyaman dan mapan, dong yang peduli, yang penting dong selamat. Orang lain yang selamat, yang usah, itu bukan beta urusan. Beta mau kasih sebuah kesaksian yang beta baca. Bapak Ibu yang lahir di tahun 70-an, yang mungkin genre musiknya itu rock, ya, Bon Jovi, Metallica, apa lagi? Coba bantu beta, apa lagi? Sehingga ada lagu-lagu Ambon yang kayak sekarang yang tanya dan segalanya, tanya jawab, sehingga belum ada waktu itu yang populer. Tapi ketemu rata-rata penggemar itu karena beta lahir tahun itu. Nah, waktu itu tuh dia ditentang karena dia selalu mengidentikan diri dengan drugs, minuman keras dan hal-hal tertentu. Nah, ada salah satu grup Marilyn Manson. Nah, nanti searching di Google ya. Jadi pakai HP juga por hal-hal yang baik, cari hal-hal yang baik lo tahu gitu. Nah, Marilyn Manson ini dia kasih nama dia pun grup ini Marilyn dari nama Marilyn Monroe, artis yang bunuh diri. Manson itu dia kasih nama dia punya Manson itu dari pembunuh serial killer, jadi pembunuh berantai. Jadi bunuh orang. Kalau saya yang salah, beta lupa dia nama depannya. Tetapi pria ini dia kasih nama grup ini dia berasal dari sebuah gereja. Dia punya nama aslinya Brian Warner. Brian Warner ini lahir dalam keluarga Kristen. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga Kristen, tumbuh di sebuah gereja, tetapi sayangnya dia mungkin yang seperti remaja-remaja yang menarik, yang punya motor, lalu wajahnya cantik dan ganteng, lalu banyak orang mau berteman. Dia kurus ceking,
kacamata panta botol, itu kacamata tebal. Sekarang sudah ada kontak lens, dulu yang ada, gitu kan. Jadi dia dijauhi. Suatu saat gerejanya bikin camp, lalu diajaklah seluruh pemuda yang ada di situ, toh remaja pemuda, dia ikut di dalamnya. Tetapi malang, karena dia yang menarik, dia yang mendapat perhatian, bahkan oleh pendetanya sekalipun. Lalu ketika bagi tim 3-3, 2-2, sehingga ada yang mau bergabung dengan dia. Di situ hatinya mulai pahit. Sejak saat itu dia meninggalkan gereja, keluar dari gereja. Beberapa tahun kemudian, pendeta pemuda di gereja itu, sesudah tahun demi tahun berlalu, tiba-tiba terima telepon, "Pak, Bapak kenal saya." "Kenal saya, Sing." Lalu, "Siapa?" "Brian Warner, dulu anggota gereja Bapak." "Oh, yang nama Brian Warner beta yang kenal," gitu. Ini bahasa yang beta bahasakan ya. Yang nama Brian Warner beta yang kenal. Nah, kalau gitu Bapak ingat, Sing, seorang pemuda yang dulu kurus, mukanya jerawatan, lalu kemudian ceking dan pakai kacamata dan jelek penampilannya. "Oh iyo, itu beta ingat." "Loh, sekarang memang dia di mana?" "Ini saya, Pak. Dan saya telah membentuk grup Marilyn Manson." Bapak Ibu, dia punya share-share lagu adalah share-share lagu yang mengajak orang untuk bunuh diri, melakukan kekerasan, dan kemudian melawan Tuhan. Kenapa? Karena ditolak oleh gereja. Kadang-kadang ketong sibuk dengan ketong pun penderitaan, ketong lupa ada orang-orang lain di sekitar ketong yang membutuhkan ketong punya kasih. Padahal di situ letak fungsi daripada orang-orang percaya sebagai gereja. Jadi hal yang ketiga yang jadi terapi per ketong, kalau dalam penderitaan ketong diajak untuk yang sibuk cuma dengan ketong pun persoalan pergumulan hidup. Tuhan tahu. Kita mau bilang gini, justru ketika ketong sibuk dengan orang lain, Tuhan kasih kekuatan. Bahkan Tuhan kadang-kadang memberkati ketong lebih karena ketong menggunakan ketong pun karunia dan talenta itu untuk orang lain. Dan bisa sama seperti tadi liturgi, ketong pun umur jadi panjang. Kenapa? Karena ketong punya hidup tujuan bukan cuma per ketong pun diri sendiri, tapi untuk orang lain. Dan Tuhan mau ketong seperti itu. Gereja Tuhan bila tidak melakukan hal itu, kasih rubuh ini saja gereja Maranatha, orang Kristen stop jadi orang Kristen. Karena sehingga ada gunanya lah. Tuhan bilang gini, bila garam itu tidak lagi jadi asin, apa gunanya? Selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dan terang dunia. Dalam penderitaan pun ketong bisa menyaksikan Tuhan. Tuhan Yesus mengambil begitu banyak jiwa, bukan pada saat untuk melakukan mujizat, pada saat untuk mati di kayu salib. Ketika dalam penderitaan dan pergumulan Anda dan saya meletakkan kepedulian pada orang lain, ketong tengah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jadi tema ini ketong hidupi dengan pertama-tama menerima, mengakui beta memang tengah menderita. Kalau memang penderitaan ini sesuatu yang Tuhan izinkan beta mesti lalui, ubahlah bubur itu menjadi bubur yang enak. Nikmati dan bersyukur pada Tuhan. Pakai sudut pandang iman supaya Anda dan saya tidak putus asa. Lalu bertindaklah, maju, jangan tinggal duduk saja. Bertindak yang benar, bertindak yang baik, Tuhan memberkati. Selamat bergumul dengan Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan mengaku iman kita.
bersama-sama kita mengaku, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Kristi Pulisalan. Shalom. Jemaat, saat ini Beta mau memuji Tuhan dengan salah satu lagu yang berjudul Goodness of God atau Kebaikan Tuhan. Semoga lagu ini bisa memberkati katong semua. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in a goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik.
kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Berkat melimpah.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur bagimu Bapa, karena atas penyertaan-Mu kami sebagai umat-Mu boleh ada di minggu sengsara yang kedua ini. Di hadapan-Mu ya Bapa telah terkumpul pemberian syukur kami. Biarlah Bapa berkati dan terima persembahan ini, agar dapat menjadi berkat dalam menopang seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan-Mu. Bapa, mampukanlah kami untuk dapat mengalirkan berkat dan kasih-Mu bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Beto Habibu. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Dalam hidup kita orang semua pasti ada masalah. Pasti ada kekhawatiran, pasti ada kelemahan. Tapi satu yang saya percaya bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Biarlah pujian ini memberkati kita semua dan selamat memasuki minggu sengsara. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku.
Bapak Ibu yang tahu lagu ini kita nyanyi refrain sama-sama. One, two, Engkaulah sumber Yes Lord, tempat Engkau penolong. Tuhan Yesus berkati semuanya. Jemaat, mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita. Kita akan ada di dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami ada dalam ibadah Minggu Sengsara kedua, mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Dan kalaupun saat ini hamba-Mu berdoa memimpin doa ini, tetapi Tuhan melihat umat Tuhan yang ada hadir di sini dan juga yang mengikuti ibadah lewat RRI Ambon, semua kami dalam pergumulan hidup kami, dalam harapan dan sukacita yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, inilah kami. Dan inilah bakti kami kepadamu. Kami memberikan waktu ini secara khusus untuk Tuhan. Karena Engkau layak dan sangat layak untuk menerimanya, bahkan menerima lebih daripada itu. Jadikanlah ibadah ini bukan sebuah ritual seremonial belaka, tetapi kekuatan yang mengubah hidup kami, yang memberikan kepada kami daya tahan untuk iman percaya kami pada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan yang nanti akan kami jalani selama 1 minggu ke depan. Tuhan, terima kasih karena tanpa penjagaan dan perlindungan Tuhan kami tidak ada dan tidak bisa ada dalam persekutuan pada saat ini. Melewati malam, melewati 1 usbu ini ada begitu banyak hal yang bisa mengancam hidup kami. Dan kalau kami ada bernafas, ada aktivitas fisik yang masih kami bisa kerjakan, bukan karena kami mampu memelihara hidup ini, tapi karena Tuhan masih memberikannya. Kami berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Hari ini juga firman Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Tidak ada keadaan-keadaan hidup yang paling berat sekalipun yang bisa memisahkan kami dengan Tuhan. Paulus mengatakan, tidak pedang, tidak kelaparan, tidak kuasa di langit dan di bumi, bahkan kematian sekalipun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus.
Bahkan Paulus mengatakan, dalam segala penderitaan dan pergumulan hidup yang sangat berat, kami adalah orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mau bilang bahwa kalaupun saat ini Tuhan mengizinkan kami bergumul, ada keadaan-keadaan hidup yang tidak bisa kami ubah dan kami mesti menerimanya. Ada perjuangan yang kami lakukan karena kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati persoalan itu. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala situasi dan kondisi hidup kami semua. Allah yang menyelamatkan kami secara pribadi. Allah yang datang menghampiri kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Biarlah lawatan Tuhan dirasakan oleh umat-Mu dalam kehidupan ini. Sehingga kami pulang dari tempat ibadah ini, kami tidak lagi menjadi sama seperti sebelumnya. Karena Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami di satu usbu ini, kehidupan keluarga, kerja, usaha, tanggung jawab yang kami lakukan. Pergerakan kami untuk mempersiapkan masa depan, melakukan begitu banyak hal dalam hidup ini. Kami minta kembali pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami tidak hanya meminta Tuhan pimpinlah hidup ini, tapi kami juga bertanya, Tuhan mau apa dengan hidup saya? Nyatakanlah kehendak Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami Tuhan yang ada di tingkat pendidikan SMA dan SMK yang akan mengikuti ujian pada hari Senin sampai dengan selesainya. Tuhan memberkati mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakan anak-anak kami yang terpisah daripada kami oleh karena perjuangan-perjuangan hidup. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjangkau mereka ketika kami mengingat mereka dalam nama Yesus. Tuhan menyertai mereka. Yang ada dalam masa-masa pertumbuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Kami taruh seluruh kehidupan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai dalam tangan kasih Tuhan. Ketika hari ini kami datang dan menaruh pengharapan ketika tubuh kami sakit dan lemah, kuasa Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Ketika kami ada dalam ikatan-ikatan emosi yang buruk, tertekan, stres, depresi, kesepian, dan menderita, maka biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang kami rasakan hidup dalam diri kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh seluruh kehidupan kami di sepanjang usbu ini dengan percaya bahwa segala yang baik dalam hidup kami masih datang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan memberkati seluruh pelayan yang telah menatalayani pelayanan pada saat ini. Tuhan memberkati kami dengan fungsi dan peran kami masing-masing. Majelis bertugas dari Jemaat Ebenezer, Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan MPK, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan bagi pimpinan klasis bersama dengan seluruh jajarannya. 21 jemaat yang ada di klasis Kota Ambon ini dengan seluruh program pelayanan di tahun 2025, Tuhan kiranya memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga diingatkan untuk selalu mendoakan para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah ini, daerah Maluku, Bapak Gubernur beserta dengan seluruh jajaran dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, dan kuasa. Wali kota bersama dengan seluruh jajarannya juga Tuhan memberkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Sehingga ketika kami mendoakan para pemimpin kami ini, mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mampu untuk melakukannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah terjadi dan dilakukan dan kami alami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami mau mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berhikmat dan bijak di dalam hidup tiap hari, di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ikutilah teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya, supaya kita mengikuti jejaknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ketemu ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.